Diusir mertua karena dianggap mandul. Nadia rela menanggung hinaan selama bertahun-tahun demi mempertahankan rumah tangganya. Tapi semuanya berubah saat sebuah hasil pemeriksaan dokter membongkar rahasia besar yang selama ini disembunyikan suaminya sendiri. Penyesalan datang terlambat, dan akhir kisah mereka dijamin bikin hati campur aduk. Jadi pastikan tonton sampai akhir karena rahasia terbesar dalam rumah tangga mereka baru akan terungkap, di saat semuanya sudah terlambat. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, tulis di komentar kalian menonton dari kota mana. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan like dan subscribe supaya kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah penuh pelajaran dan emosi lainnya. Semoga yang sudah like dan subscribe hari ini dilancarkan rezekinya, disehatkan selalu, dan dijauhkan dari masalah rumah tangga yang menyakitkan. Sekarang, mari kita lanjutkan ceritanya. Hujan turun sangat deras malam itu. Langit gelap dipenuhi awan pekat dan kilatan petir yang sesekali menyambar, membuat suasana rumah keluarga Ardi terasa semakin dingin dan menyesakkan. Di depan teras rumah mewah itu, seorang wanita muda berdiri sambil memeluk tas kecil di dadanya. Wanita itu adalah Nadia. Hijab krem yang dikenakannya sudah basah kuyup terkena hujan. Air mengalir di wajahnya, bercampur dengan air mata yang sejak tadi tak mampu lagi ia tahan. Di sampingnya, dua koper tergeletak di halaman rumah dalam keadaan basah. Semua barang miliknya baru saja dilempar keluar. "Pergi kamu dari rumah ini," suara Burina menggema keras di tengah suara hujan. Wanita parubaya itu berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh kemarahan. Tatapannya tajam menusuk Nadia tanpa sedikit pun rasa iba. "Kami sudah cukup sabar selama 5 tahun, tapi kamu tetap nggak bisa kasih cucu untuk keluarga ini." Tubuh Nadia bergetar. Ia menunduk pelan sambil menggenggam ujung tasnya erat-erat. "Ibu, Nadia sudah berusaha," ucapnya lirih dengan suara bergetar. "Berusaha?" Burina tertawa sinis. "Kalau memang kamu perempuan normal, harusnya dari dulu kamu sudah hamil." Kalimat itu terasa seperti menghancurkan seluruh harga diri Nadia. Dadanya sesak, matanya kembali dipenuhi air mata. Selama 5 tahun menikah, ia sudah berusaha melakukan segalanya demi bisa memiliki anak. Kontrol ke dokter, minum obat, menjalani program hamil, bahkan diam-diam menangis setiap malam saat hasil pemeriksaan kembali gagal. Tapi semua pengorbanannya seolah tidak pernah dianggap ada. Di belakang Burina, Ardi berdiri membisu. Pria itu hanya menatap Nadia tanpa berani mengatakan apapun. Tatapan matanya terlihat gelisah, seolah ingin bicara, tetapi tidak punya keberanian untuk melawan ibunya sendiri. Dan justru itulah yang paling menyakitkan bagi Nadia. Bukan bentakan Burina, bukan hujan deras malam itu, melainkan sikap diam lelaki yang selama ini ia cintai sepenuh hati. Nadia melangkah perlahan mendekati Ardi, hijabnya terus meneteskan air hujan, matanya merah, penuh harapan yang hampir habis. "Mas," bibirnya bergetar pelan. "Aku mohon, jangan biarkan aku pergi seperti ini." Ardi memejamkan mata sesaat sebelum akhirnya menghela napas panjang. "Kita semua capek, Nadia." Dek. Kalimat itu membuat hati Nadia seakan runtuh saat itu juga. Air matanya jatuh semakin deras. Ia menggeleng pelan, seolah tidak percaya lelaki yang dulu berjanji akan selalu melindunginya, kini justru membiarkannya sendirian. 5 tahun pernikahan, 5 tahun mencoba menjadi istri terbaik, 5 tahun bertahan menghadapi hinaan. Dan malam ini, semuanya berakhir dengan cara yang begitu menyakitkan. Burina melangkah maju sambil melipat tangan di dada. "Sudah, jangan bikin malu keluarga kami." Brak! Pintu rumah ditutup keras tepat di depan wajah Nadia. Wanita itu tersentak, tatapannya kosong menatap pintu yang kini tertutup rapat. Rumah yang dulu ia anggap tempat pulang, kini terasa lebih asing daripada jalanan. Hujan semakin deras. Beberapa tetangga mulai mengintip dari balik jendela rumah mereka. Nadia merasa harga dirinya benar-benar hancur malam itu. Dengan tubuh gemetar, ia mencoba mengangkat kopernya. Namun tenaganya sudah terlalu lemah. Beberapa hari terakhir, ia hampir tidak makan karena stres memikirkan rumah tangganya yang semakin retak. Baru beberapa langkah berjalan, pandangannya mulai kabur. Suara hujan terdengar samar, napasnya terasa berat, dan dalam hitungan detik, bruk!
Tubuh Nadia jatuh tersungkur di pinggir jalan. Hijab kerennya basah menempel di wajah dan bahunya. Di bawah hujan deras malam itu, ia terbaring sendirian tanpa siapapun yang menolong. Dari balik jendela rumah, Ardi yang melihat kejadian itu langsung terkejut. Wajahnya berubah panik. Tangannya mengepal kuat, seolah ingin berlari keluar menghampiri istrinya. Namun suara Burina kembali terdengar dingin dari belakang. "Jangan dekati dia." Langkah Ardi terhenti. Pria itu hanya bisa berdiri diam dengan wajah penuh konflik. Sementara di luar sana, Nadia terbaring lemah di tengah hujan, tanpa mengetahui bahwa malam itu bukan hanya rumah tangganya yang hancur, melainkan juga awal dari rahasia besar yang selama ini disembunyikan keluarga suaminya sendiri. 5 tahun sebelumnya, Nadia tidak pernah membayangkan pernikahannya dengan Ardi akan berakhir sehancur itu. Dulu, ia menikah dengan penuh cinta. Ardi adalah lelaki sederhana yang berhasil membuat Nadia percaya bahwa rumah tangga bukan hanya tentang harta, tetapi tentang saling menjaga dan menguatkan. Di awal pernikahan, hidup mereka terasa hangat. Meski belum memiliki rumah sendiri, Nadia tetap bahagia tinggal bersama ibu Ardi, Bu Rina. Setiap pagi Nadia bangun paling awal. Ia memasak, membersihkan rumah, menyiapkan pakaian kerja Ardi, bahkan diam-diam menyisihkan uang hasil jualan online kecil-kecilannya untuk membantu kebutuhan rumah tangga. Dan selama 2 tahun pertama, semuanya terlihat baik-baik saja. Bu Rina masih bersikap ramah, Ardi juga begitu perhatian. Hingga pertanyaan itu mulai datang. Kapan punya anak? Awalnya hanya candaan ringan dari tetangga atau keluarga jauh. Namun semakin waktu berjalan, pertanyaan itu berubah menjadi tekanan yang perlahan menghancurkan hati Nadia. Tahun ketiga pernikahan, mereka menjadi awal semuanya berubah. Suatu pagi, Nadia yang sedang menyiapkan sarapan mendengar Bu Rina berbicara dengan tetangga di ruang tamu. "Percuma cantik kalau nggak bisa kasih keturunan," ucap Bu Rina sambil tertawa kecil. Nadia yang mendengar itu langsung terdiam, tangannya mengepal pelan di dapur. Meski sakit, ia tetap memilih diam. Ia masih berpikir bahwa suatu hari nanti, Bu Rina pasti akan mengerti. Namun kenyataannya justru semakin buruk. Bu Rina mulai sering menyindir Nadia hampir setiap hari, saat makan, saat mencuci, bahkan di depan tamu. Perempuan itu tugas utamanya melahirkan, atau jangan-jangan memang ada yang gak normal. Kalimat-kalimat itu terus menghantam mental Nadia sedikit demi sedikit. Sementara Ardi, pria itu selalu memilih diam. "Sudahlah Nadia, ibu cuma khawatir." Begitu jawabnya setiap kali Nadia mencoba bercerita. Padahal Nadia hanya ingin dibela. Hanya itu. Malam demi malam, Nadia mulai menangis sendirian di kamar mandi agar suaminya tidak mendengar. Ia mulai merasa dirinya benar-benar gagal menjadi seorang istri. Karena tekanan itu, Nadia akhirnya mengajak Ardi menjalani program hamil. Mereka mulai rutin ke dokter kandungan, meminum vitamin, menjalani pemeriksaan. Namun, setiap kali hasilnya belum berhasil, wajah Bu Rina selalu berubah semakin dingin. Suatu malam, saat Nadia baru pulang dari klinik, ia mendengar Bu Rina berbicara pelan kepada Ardi di ruang tengah. "Ibu cuma nggak mau garis keturunan keluarga ini berhenti." Nadia menghentikan langkahnya. Dadanya tiba-tiba terasa sesak. "Kalau memang Nadia nggak bisa kasih anak, kamu harus pikirkan masa depanmu." Jantung Nadia berdetak kencang. Ia berdiri mematung di balik dinding, dan kalimat Ardi setelah itu membuat hatinya makin hancur. "Aku juga capek, Bu." Air mata Nadia langsung jatuh. Untuk pertama kalinya, ia sadar suaminya mulai menyerah padanya. Malam itu, Nadia masuk kamar tanpa berkata apa-apa. Ia berpura-pura tidur saat Ardi masuk beberapa menit kemudian. Namun diam-diam, air matanya terus mengalir, membasahi bantal. Sementara Ardi hanya berbaring membelakanginya tanpa mencoba menenangkan. Sejak malam itu, hubungan mereka perlahan berubah. Tidak lagi hangat seperti dulu, tidak lagi penuh tawa. Rumah yang dulu terasa nyaman,
kini berubah menjadi tempat yang membuat Nadia takut pulang. Dan Nadia belum menyadari bahwa di luar sana, seseorang perlahan mulai masuk ke dalam kehidupan suaminya. Seseorang yang nantinya akan menghancurkan rumah tangganya sepenuhnya. Beberapa minggu setelah malam itu, hubungan Nadia dan Ardi semakin terasa jauh. Meski masih tinggal serumah, mereka lebih sering diam daripada berbicara. Ardi mulai sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan kantor yang menumpuk. Awalnya Nadia mencoba percaya. Ia tidak ingin rumah tangganya semakin buruk hanya karena rasa curiga. Namun sebagai seorang istri, Nadia mulai merasakan perubahan kecil yang sulit dijelaskan. Ardi kini lebih sering tersenyum sendiri saat melihat ponselnya. Kadang pria itu membalas chat sambil menahan senyum tipis. Bahkan beberapa kali Ardi terlihat buru-buru menyembunyikan layar ponselnya saat Nadia mendekat. Hal-hal kecil itu perlahan membuat hati Nadia gelisah. Suatu sore, Nadia datang ke kantor Ardi untuk mengantarkan bekal makanan. Ia tahu suaminya akhir-akhir ini sering lembur dan jarang makan tepat waktu. Meski hatinya sedang terluka, Nadia masih berusaha menjadi istri yang baik. Namun setibanya di sana, langkah Nadia perlahan terhenti. Dari balik pintu ruangan kantor, ia melihat seorang wanita muda sedang tertawa bersama Ardi. Wanita itu berpenampilan elegan dengan rambut panjang bergelombang dan pakaian kantor yang rapi. Namanya Melisa. "Mas Ardi ini lucu banget sih," ujar Melisa sambil tertawa kecil. Dan yang membuat dada Nadia terasa sesak, Ardi ikut tertawa dengan wajah yang sudah lama tidak pernah Nadia lihat di rumah. Hangat, santai, bahagia. Perasaan yang dulu hanya Nadia miliki kini seperti diberikan pada wanita lain. Nadia mencoba menenangkan dirinya sebelum akhirnya masuk ke ruangan. "Assalamualaikum." Suasana langsung berubah canggung. Ardi tampak terkejut melihat istrinya datang tiba-tiba. "Nadia, kok kesini?" "Aku bawain makan," jawab Nadia pelan sambil memaksakan senyum. Melisa segera berdiri dan mengulurkan tangan dengan ramah. "Halo Mbak Nadia, aku Melisa, teman satu tim Mas Ardi." Nadia membalas jabatan tangan itu pelan. Namun entah kenapa, ada sesuatu dari tatapan Melisa yang membuatnya tidak nyaman. Terlalu percaya diri, terlalu akrab, dan terlalu nyaman berada di dekat suaminya. "Oh iya, Mas Ardi sering banget cerita tentang Mbak Nadia," lanjut Melisa sambil tersenyum manis. Nadia menatap Ardi sekilas. Aneh, sudah lama Ardi jarang bercerita apapun tentang rumah tangga mereka. Namun pria itu justru bisa banyak bercerita pada wanita lain. "Udah sore, kamu pulang aja dulu," ucap Ardi cepat sambil mengambil kotak makan dari tangan Nadia. Nada suaranya terdengar seperti ingin segera membuat Nadia pergi. Dan itu semakin membuat hati Nadia terasa tidak tenang. Saat Nadia keluar dari kantor, tanpa sengaja, ia mendengar suara beberapa pegawai wanita sedang berbicara pelan di dekat lorong. "Melisa cocok banget ya sama Pak Ardi." "Iya, mereka sering lembur bareng terus. Kalau nggak tahu mah, dikira pasangan beneran." Langkah Nadia langsung berhenti. Dadanya terasa panas. Namun ia tetap memilih berjalan pergi sambil menahan air mata. Malam itu, Nadia duduk sendirian di kamar sambil menatap ponsel Ardi yang tertinggal di atas meja. Pikirannya terus dipenuhi wajah Melisa. Wanita itu cantik, percaya diri, kariernya bagus. Sangat berbeda dengan dirinya yang kini hanya menjadi ibu rumah tangga yang bahkan belum mampu memberikan anak. Perasaan rendah diri mulai memenuhi hati Nadia. Saat itulah layar ponsel Ardi tiba-tiba menyala. Sebuah pesan masuk, muncul di layar. Dari Melisa. "Jangan lupa istirahat ya. Aku senang hari ini bisa bareng terus sama kamu. IB." Napas Nadia langsung tercekat. Tangannya bergetar hebat. Ia membaca pesan itu berulang kali, dengan mata yang mulai dipenuhi air mata. Belum sempat Nadia mencerna semuanya, suara pintu kamar tiba-tiba terbuka. Ardi masuk. Dan wajah pria itu langsung berubah tegang saat melihat Nadia memegang ponselnya. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Ardi cepat. Nadia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Siapa Melisa sebenarnya, Mas?" Ruangan mendadak terasa sunyi. Ardi segera mengambil ponselnya dengan wajah kesal. "Kamu jangan mulai curiga yang aneh-aneh deh." "Aneh?" Suara Nadia mulai bergetar.
Pesan seperti ini menurut Mas biasa? Itu cuma teman kerja, tapi Mas berubah sejak dia datang? Ardi menghela napas kasar lalu membuang wajah. Dan sikap itu justru semakin menghancurkan hati Nadia. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa ada wanita lain yang perlahan merebut perhatian suaminya. Sejak malam itu, hati Nadia tidak pernah benar-benar tenang. Pesan dari Melisa terus terbayang di pikirannya. Meski Ardi bersikeras mengatakan bahwa semua itu hanya hubungan kerja biasa, naluri seorang istri berkata lain. Ada sesuatu yang berubah, dan Nadia bisa merasakannya dengan jelas. Pagi itu, seperti biasa Nadia menyiapkan sarapan di dapur sejak subuh. Aroma nasi goreng dan telur dadar memenuhi rumah, namun suasana meja makan terasa dingin. Ardi duduk sambil memainkan ponselnya. Bahkan sejak bangun tidur, pria itu hampir tidak melepaskan benda kecil itu dari tangannya. "Mas, makan dulu sebelum dingin," ucap Nadia pelan. Iya, namun Ardi tetap fokus pada ponselnya sambil sesekali tersenyum tipis. Nadia mencoba mengabaikannya. Ia menuangkan teh hangat ke cangkir Ardi, lalu duduk perlahan di hadapannya. "Mas, pulang jam berapa nanti?" "Nggak tahu, ada meeting." Jawabannya singkat, datar, tanpa menatap Nadia sedikit pun. Padahal dulu, Ardi selalu bercerita panjang tentang pekerjaannya setiap pagi. Kini bahkan untuk sekedar berbicara saja terasa sulit. Belum sempat Nadia berkata lagi, Bu Rina tiba-tiba datang dan duduk di meja makan. Wanita itu melirik Nadia sekilas sebelum akhirnya tersenyum pada Ardi. "Tadi ibu lihat Melisa jemput kamu kemarin?" Nadia langsung terdiam. Ardi terlihat sedikit kaget. "Itu cuma kebetulan, Bu." Bu Rina malah tersenyum puas. "Melisa itu perhatian ya, orangnya. Cantik juga." Kalimat itu seperti sengaja diarahkan untuk melukai Nadia. Dan benar saja, dadanya langsung terasa sesak. "Ibu suka sama dia," lanjut Bu Rina santai sambil mengambil teh. "Perempuan karier pintar, sopan. Cocok buat jadi pendamping laki-laki sukses." Nadia menunduk perlahan, tangannya menggenggam ujung bajunya di bawah meja. Ia tahu Bu Rina sedang menyindir dirinya. Dan yang paling menyakitkan, Ardi hanya diam, tidak membela, tidak menghentikan ibunya. Setelah sarapan selesai, Ardi segera berangkat kerja tanpa banyak bicara. Namun sebelum masuk mobil, Nadia memberanikan diri memanggilnya. "Mas." Ardi menoleh singkat. "Kita baik-baik aja kan?" Pertanyaan itu keluar begitu saja dari bibir Nadia, karena semakin hari ia merasa rumah tangganya seperti berada di ujung kehancuran. Ardi terdiam beberapa detik, lalu pria itu hanya menghela napas pendek. "Kamu terlalu banyak mikir." Setelah mengatakan itu, Ardi langsung masuk mobil dan pergi meninggalkan rumah. Nadia berdiri mematung di teras. Matanya mulai berkaca-kaca. Jawaban itu bukan jawaban yang ingin ia dengar. Hari demi hari, perubahan Ardi semakin jelas. Pria itu mulai sering pulang larut malam, kadang aroma parfum wanita samar tercium dari bajunya, kadang ia mandi tengah malam sambil membawa ponsel ke kamar mandi. Dan yang paling membuat Nadia terluka, Ardi kini hampir tidak pernah menyentuh atau mengajaknya berbicara seperti dulu. Rumah mereka terasa seperti tempat tinggal dua orang asing. Suatu malam, Nadia terbangun karena suara notifikasi ponsel Ardi. Pria itu sedang tertidur lelap di sampingnya. Dengan perasaan ragu, Nadia perlahan mengambil ponsel itu. Layar belum terkunci. Dan jantung Nadia langsung berdegup keras saat melihat nama Melisa muncul lagi di layar. "Semoga suatu hari nanti, aku bisa bahagiain kamu lebih dari siapapun." Tubuh Nadia langsung gemetar. Air matanya jatuh seketika. Pesan itu terlalu jelas untuk disebut sekadar hubungan teman kerja. Tangannya bergetar hebat saat membuka percakapan mereka. Semakin Nadia membaca, semakin hancur hatinya. Ada candaan, perhatian, curhatan, bahkan foto-foto makan malam berdua. Hal-hal yang dulu hanya dilakukan Ardi bersamanya. Nadia menutup mulutnya sendiri agar tidak menangis keras. Dadanya terasa sakit sampai sulit bernapas.
Dan di tengah tangisnya, tiba-tiba suara Ardi terdengar. "Kamu ngapain?" Nadia langsung tersentak. Ardi sudah bangun dan menatapnya dengan wajah marah. "Aku cuma mau tahu," suara Nadia bergetar. "Kenapa Mas berubah?" Ardi segera merebut ponselnya kasar. "Kamu nggak punya hak ngacak-ngacak privasi aku." "Privasi?" Nadia menatap Ardi tidak percaya. "Aku istri Mas, dan aku capek terus dicurigain." Nada suara Ardi meninggi untuk pertama kalinya. Nadia langsung terdiam. Air matanya jatuh semakin deras. "Aku cuma takut kehilangan Mas." Namun bukannya luluh, Ardi justru berdiri dan berjalan keluar kamar sambil membawa ponselnya. Brak, pintu kamar tertutup keras. Nadia terseduh sendirian di atas tempat tidur. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan, ia benar-benar merasa ada wanita lain di antara dirinya dan suaminya. Dan perasaan itu perlahan mulai menghancurkan dirinya sedikit demi sedikit. Pagi itu, Nadia kembali duduk di ruang tunggu klinik kandungan dengan tangan dingin dan hati yang penuh harapan. Sudah hampir 5 tahun ia menjalani berbagai program hamil, vitamin, suntik hormon, pola makan ketat. Berbagai cara sudah ia lakukan demi mendapatkan satu hal yang paling diinginkan keluarga suaminya, seorang anak. Namun, semakin lama perjuangan itu berjalan, Nadia justru merasa ia melakukannya sendirian. Ardi yang dulu selalu menemaninya, kini mulai jarang datang ke klinik. Pria itu selalu punya alasan. Meeting kantor, lembur, atau pekerjaan yang katanya tidak bisa ditinggalkan. Hari ini pun begitu. Kursi di samping Nadia kembali kosong. Wanita berhijab itu menunduk pelan sambil menggenggam hasil pemeriksaan di tangannya. Di sekelilingnya, beberapa pasangan suami istri terlihat saling menggenggam tangan sambil tersenyum memberi semangat satu sama lain. Pemandangan sederhana yang justru membuat dada Nadia terasa sesak, ia tersenyum pahit. Dulu Ardi juga seperti itu. Sangat perhatian, sangat hangat. Namun sekarang, semuanya berubah begitu cepat. "Nyonya Nadia?" Suara perawat membuat Nadia tersadar dari lamunannya. Ia segera berdiri dan masuk ke ruang dokter. Dokter wanita parubaya itu tersenyum ramah sambil memeriksa hasil pemeriksaan Nadia. "Secara kondisi, kesehatan ibu sebenarnya cukup baik," ujar dokter pelan. Nadia mengangkat wajahnya penuh harapan. "Benarkah, Dok?" Dokter mengangguk kecil. "Tapi program hamil memang dipengaruhi banyak faktor. Suami juga harus rutin diperiksa dan menjaga kondisi tubuh." Mendengar itu, senyum Nadia perlahan memudar. Karena sudah cukup lama, Ardi tidak pernah mau ikut pemeriksaan lagi. "Suami saya akhir-akhir ini sibuk, Dok." Dokter tersenyum tipis. "Usahakan jangan menyerah ya. Yang penting saling mendukung." Kalimat sederhana itu justru terasa menyesakan bagi Nadia. Saling mendukung. Hal yang kini mulai hilang dalam rumah tangganya. Sepulang dari klinik, Nadia berjalan pelan sambil memegang payung kecil. Langit mendung seperti mengikuti suasana hatinya. Di tengah perjalanan, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Ardi. "Aku pulang malam, jangan tunggu." Hanya itu. Tidak ada pertanyaan tentang hasil pemeriksaan, tidak ada perhatian, tidak ada lagi rasa peduli seperti dulu. Nadia menatap layar ponselnya cukup lama sebelum akhirnya memasukkannya kembali ke tas. Matanya mulai terasa panas, namun ia memilih menahan tangis di tengah jalan. Sesampainya di rumah, Bu Rina langsung menyambutnya dengan wajah datar. "Gimana hasilnya?" Nadia mencoba tersenyum kecil. "Dokter bilang masih harus lanjut programnya, Bu." Bu Rina langsung menghela napas kecewa. Lagi-lagi begitu. Wanita itu berjalan melewati Nadia sambil menggeleng pelan. "Ibu capek berharap terus." Kalimat itu membuat langkah Nadia terasa berat. Namun ia tetap memilih diam. Saat malam tiba, Nadia menyiapkan makan malam sendirian. Jam di ruang tamu sudah menunjukkan pukul 9 malam, tapi Ardi belum juga pulang. Padahal makanan yang Nadia masak mulai dingin. Ia terus menatap pintu sambil berharap suaminya datang. Namun yang datang justru notifikasi media sosial di ponselnya. Sebuah foto baru diunggah salah satu rekan kantor Ardi. Dan
Tubuh Nadia langsung membeku saat melihat foto itu. Di sana, terlihat Ardi sedang makan malam bersama beberapa rekan kantor. Di sampingnya, Melissa duduk sangat dekat sambil tersenyum manis. Yang paling menyakitkan, Ardi terlihat tersenyum bahagia. Senyum yang sudah sangat jarang Nadia lihat di rumah. Air mata Nadia langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Dadanya terasa seperti diremas kuat. Di saat dirinya berjuang sendirian, mempertahankan rumah tangga, dan menjalani program hamil, suaminya justru terlihat menikmati waktu bersama wanita lain. Tak lama kemudian, suara pintu rumah terdengar terbuka. Ardi akhirnya pulang. Pria itu terlihat sedikit terkejut melihat Nadia masih duduk di meja makan. "Kok belum tidur?" Nadia berdiri perlahan sambil menatap Ardi dengan mata merah. "Mas, habis makan sama Melisa." Wajah Ardi langsung berubah. "Itu acara kantor. Tapi kenapa Mas terlihat lebih bahagia sama dia daripada sama aku?" Suasana mendadak hening. Ardi tampak mulai kesal. "Kamu mulai lagi ya? Aku cuma tanya jujur. Kenapa sih kamu selalu bikin semuanya jadi ribet?" Nada suara Ardi meninggi. Nadia langsung terdiam. Tangannya mulai gemetar. "Aku lagi capek kerja, Nadia. Jangan tambah beban pikiranku." Kalimat itu menghantam hati Nadia sangat keras. Beban. Ternyata sekarang dirinya sudah dianggap beban oleh suaminya sendiri. Air mata Nadia jatuh semakin deras. "Selama ini aku berjuang sendirian, Mas." Suaranya lirih, penuh luka. "Aku cuma pengen Mas ada di samping aku." Namun Ardi justru menghela napas kasar, lalu berjalan meninggalkan meja makan. Enggak semua hal harus drama. Brak. Pintu kamar tertutup keras. Nadia berdiri sendirian di ruang makan yang sunyi. Makanan yang ia siapkan dengan penuh harapan, kini mulai dingin tanpa disentuh sedikit pun. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nadia mulai merasa bahwa dirinya perlahan benar-benar kehilangan suaminya. Hari itu, rumah Bu Rina terlihat jauh lebih ramai dari biasanya. Beberapa mobil terparkir di halaman depan. Aroma masakan memenuhi seluruh rumah, sementara suara obrolan keluarga terdengar bersahutan dari ruang tamu. Bu Rina sedang mengadakan acara syukuran kecil untuk ulang tahun kakak Ardi. Sejak pagi, Nadia sudah sibuk membantu di dapur. Memotong sayur, menggoreng makanan, mencuci piring, bahkan hampir tidak sempat duduk sebentar pun. Meski tubuhnya lelah, Nadia tetap berusaha melakukan semuanya dengan baik. Ia tahu Bu Rina sangat menjaga penilaian keluarga besar terhadap rumah mereka. Namun, sebesar apapun usaha Nadia, rasanya semua tetap salah di mata ibu mertuanya itu. "Nadia, sambalnya kurang pedas. Nadia, gelas tamunya belum diisi. Nadia, jangan lambat." Suara Bu Rina terus terdengar dari ruang tamu seperti tidak pernah puas. Nadia hanya mengangguk pelan sambil menahan lelah. Sementara itu, Ardi sejak tadi sibuk bersama keluarga dan sepupu-sepupunya. Pria itu bahkan tidak sempat melihat keadaan Nadia yang mondar-mandir sendirian di dapur. Saat sore mulai tiba, tamu semakin ramai berdatangan, dan jantung Nadia langsung terasa tidak nyaman ketika melihat seseorang masuk bersama Ardi dari depan rumah. Melissa. Wanita itu datang memakai dress krem elegan dengan makeup lembut yang membuatnya terlihat sangat cantik. Beberapa anggota keluarga langsung tersenyum ramah menyambutnya. "Ini Melissa, teman kantor Ardi," ujar Bagirina dengan nada bangga. Melissa menyalami semua orang dengan sopan dan senyum manis. Sementara Nadia hanya berdiri diam, membawa nampan minuman dari dapur. Tatapan Melissa dan Nadia bertemu sesaat, dan lagi-lagi Nadia merasakan perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. "Ya ampun, cantik banget ya," puji salah satu tante Ardi sambil tersenyum pada Melissa. "Iya, pantesan dekat sama Ardi," sahut yang lain sambil tertawa kecil. Kalimat itu langsung membuat wajah Nadia memucat. Namun yang lebih menyakitkan, Bu Rina justru ikut tertawa. "Kalau perempuan seperti Melissa sih, ibu juga senang," ucapnya santai. Ruangan langsung dipenuhi tawa kecil keluarga. Nadia hanya mampu menunduk sambil menggenggam nampan erat-erat. Tangannya mulai gemetar. Namun, ia tetap mencoba tersenyum demi menutupi rasa malunya. Saat makan malam dimulai,
Nadia sibuk bolak-balik menghidangkan makanan. Sedangkan Melisa duduk santai di dekat Ardi sambil mengobrol hangat dengan keluarga besar. Pemandangan itu membuat dada Nadia terasa semakin sesak. Bahkan beberapa kali Nadia melihat Ardi tersenyum pada Melisa dengan tatapan yang dulu hanya diberikan padanya. "Melisa kerja di bagian apa?" tanya salah satu paman Ardi. "Saya satu tim sama Mas Ardi, Om," jawab Melisa manis. "Wah, cocok dong berarti." "Iya, sama-sama pintar," timpal Burina cepat sambil tersenyum lebar. Nadia yang sedang menuangkan minuman langsung terdiam. Dan beberapa detik kemudian, kalimat berikutnya benar-benar menghancurkan dirinya. "Daripada punya menantu cantik tapi nggak bisa kasih cucu?" Suasana meja makan langsung mendadak hening. Nadia membeku di tempat, matanya perlahan memerah. Beberapa anggota keluarga saling berpandangan canggung, namun Burina terlihat sama sekali tidak merasa bersalah. Bahkan wanita itu masih melanjutkan ucapannya dengan santai. "Ibu cuma kasihan sama Ardi. Usia pernikahan udah 5 tahun tapi belum punya keturunan." Air mata Nadia hampir jatuh saat itu juga. Ia merasa seluruh tubuhnya panas menahan malu. Di depan keluarga besar, di depan wanita yang diduga menjadi orang ketiga, ia dipermalukan seperti tidak punya harga diri. Nadia diam-diam menatap Ardi, berharap sekali saja suaminya membelanya. Namun pria itu hanya terdiam sambil menunduk, tidak berkata apapun, tidak menghentikan ibunya. Dan sikap diam itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada semua hinaan Burina. "Bu, cukup," ucap Nadia lirih dengan suara bergetar. Namun Burina justru mendecakkan lidah. "Memang salah ibu ngomong jujur?" Nadia menggigit bibirnya kuat-kuat agar tidak menangis di depan semua orang. Sementara Melisa hanya duduk diam dengan ekspresi pura-pura tidak enak, meski di matanya terselip kepuasan kecil yang membuat Nadia semakin terluka. Tak sanggup bertahan lebih lama, Nadia segera berjalan cepat menuju dapur. Begitu pintu dapur tertutup, air matanya langsung jatuh deras. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menutup mulutnya sendiri agar isaknya tidak terdengar keluar. Dadanya terasa sangat sakit. Selama 5 tahun, ia mencoba menjadi istri terbaik. Namun di mata keluarga suaminya, ia tetap hanya perempuan gagal yang tidak mampu memberikan anak. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar mendekat. Nadia buru-buru menghapus air matanya saat Ardi masuk ke dapur. Pria itu terlihat lelah. "Udah jangan dipikirin," ucap Ardi pelan. Nadia menatapnya tidak percaya. "Jangan dipikirin?" Suaranya bergetar menahan sakit. "Aku dipermalukan di depan semua orang, Mas." Ardi menghela napas kasar. "Ibu cuma kecewa." "Aku juga kecewa." Air mata Nadia kembali jatuh. "Aku kecewa karena suamiku cuma diam saat aku dihina." Kalimat itu membuat Ardi terdiam sesaat. Namun pria itu justru terlihat semakin kesal. "Terus aku harus gimana?" Nadia menatap Ardi dengan hati yang perlahan hancur. Ia sadar suaminya kini tidak lagi berada di pihaknya. Dan yang lebih menyakitkan, untuk pertama kalinya Nadia merasa dirinya sedang kalah dari wanita lain di depan keluarganya sendiri. Malam setelah acara keluarga itu menjadi malam paling panjang bagi Nadia. Sejak pulang ke kamar, wanita berhijab itu hanya duduk diam di tepi ranjang sambil menatap kosong ke arah jendela. Hujan gerimis di luar terdengar pelan, seolah mengikuti suasana hatinya yang hancur. Ucapan Burina terus terngiang di kepalanya. Daripada punya menantu cantik tapi nggak bisa kasih cucu, kalimat itu seperti terus menyiris luka yang selama ini berusaha Nadia tutupi. Namun yang paling menyakitkan bukan hinaan itu, melainkan sikap diam Ardi. Suaminya membiarkan semua itu terjadi di depan keluarganya sendiri. Dan sejak tadi, Ardi belum juga masuk kamar. Nadia menghapus air matanya pelan. Dadanya terasa sesak. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati. Apa sebenarnya Ardi masih mencintainya? Atau pria itu mulai menginginkan wanita lain seperti yang diinginkan Burina? Tak lama kemudian, suara pintu kamar terbuka. Ardi masuk sambil melepas jam tangannya dengan wajah lelah. Pria itu terlihat enggan menatap Nadia. Suasana kamar langsung terasa dingin dan canggung. "Mas," suara Nadia pelan memecah keheningan. Ardi hanya menjawab singkat,
Hmm? Nadia menatap suaminya dengan mata merah penuh luka. Kenapa Mas diam aja tadi? Ardi menghela napas panjang sebelum duduk di kursi dekat meja kerja. Aku capek Nadia, jangan mulai lagi. Kalimat itu membuat hati Nadia semakin sakit. Aku dipermalukan di depan semua orang. Suara Nadia mulai bergetar. Tapi Mas malah seolah membiarkan. Aku nggak membiarkan. Terus apa? Nadia menahan tangis. Mas bahkan nggak membela aku sedikit pun. Ardi mulai terlihat kesal. Kamu tahu sendiri ibu gimana. Tapi aku istri Mas. Suara Nadia akhirnya meninggi untuk pertama kalinya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Aku udah berusaha bertahun-tahun buat jadi istri yang baik. Aku sabar dihina tiap hari. Tapi kenapa Mas selalu diam? Ardi berdiri tiba-tiba, pria itu mulai kehilangan kesabaran. Karena aku juga capek. Ruangan langsung hening. Nadia menatap Ardi dengan wajah syok. Selama ini Ardi hampir tidak pernah membentaknya seperti itu. Aku capek lihat rumah ini isinya masalah terus. Lanjut Ardi dengan napas berat. Capek dengar ibu marah tiap hari. Capek ditanya keluarga soal anak. Kalimat demi kalimat keluar seperti ledakan yang selama ini dipendam. Dan setiap katanya menghantam hati Nadia tanpa ampun. Aku juga capek, Mas. Suara Nadia melemah. Aku yang paling capek. Namun Ardi justru menggeleng frustrasi. Kalau kamu bisa kasih aku anak, semua ini nggak bakal terjadi. Dek. Dunia Nadia seperti berhenti sesaat. Matanya membelalak penuh tidak percaya. Air matanya jatuh semakin deras. Kalimat itu terasa seperti pisau yang menusuk tepat ke dadanya. Selama 5 tahun, inilah pertama kalinya Ardi benar-benar menyalahkannya secara langsung. Tubuh Nadia mulai gemetar hebat. Jadi sekarang semua salah aku? Suaranya lirih penuh luka. Ardi terdiam beberapa detik, namun emosinya sudah terlalu tinggi. Aku nggak bilang gitu. Heh, tapi itu yang Mas maksud. Nadia menangis semakin keras. Aku yang suntik hormon sendiri. Aku yang minum obat tiap hari. Aku yang dihina ibu Mas terus-terusan. Tapi sekarang Mas juga nyalahin aku. Ardi membuang wajah frustrasi sambil mengusap kasar rambutnya. Dan sikap itu justru membuat Nadia semakin hancur. Karena pria itu tidak lagi terlihat seperti suami yang dulu selalu memeluknya saat ia menangis. Sekarang Ardi justru terlihat lelah menghadapi dirinya. Mas berubah, ucap Nadia pelan sambil menangis. Ardi tidak menjawab. Sejak ada Melisa, Mas berubah. Nama itu langsung membuat Ardi menoleh tajam. Jangan bawa-bawa Melisa. Kenapa? Nadia menatapnya penuh kecewa. Karena dia lebih ngerti Mas daripada aku sekarang. Itu cuma teman kerja. Tapi Mas lebih nyaman sama dia. Suasana semakin memanas. Ardi mengepalkan tangannya kuat-kuat. Kamu cemburuan berlebihan. Karena aku takut kehilangan suamiku. Suara Nadia pecah penuh tangis. Dan untuk pertama kalinya, wanita itu benar-benar terlihat sangat rapuh. Aku tahu aku nggak sempurna. Lanjut Nadia lirih. Aku tahu aku belum bisa kasih anak. Tapi aku selalu berusaha buat mempertahankan rumah tangga ini. Ardi memejamkan mata sesaat. Namun sebelum pria itu sempat bicara, Nadia kembali berkata dengan suara gemetar. Kalau memang Mas udah nggak bahagia sama aku, bilang aja jujur. Kalimat itu membuat suasana mendadak sunyi. Ardi terdiam cukup lama. Dan diamnya kali ini terasa jauh lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Karena Nadia bisa melihat keraguan di mata suaminya. Keraguan yang dulu tidak pernah ada. Air mata Nadia jatuh semakin deras. Perlahan ia mundur duduk di tepi ranjang sambil menutupi wajahnya sendiri. Dadanya terasa sakit sampai sulit bernapas. Sementara Ardi hanya berdiri diam tanpa tahu harus berkata apa. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan mereka, Nadia mulai merasa bahwa rumah tangganya benar-benar berada di ambang kehancuran. Dan tanpa mereka sadari, seseorang di luar sana sedang tersenyum melihat semuanya perlahan hancur. Setelah pertengkaran malam itu, hubungan Nadia dan Ardi semakin memburuk. Mereka masih tinggal dalam satu rumah, masih tidur di kamar yang sama, namun terasa seperti dua orang asing yang dipaksa hidup bersama.
Ardi menjadi lebih dingin, lebih sering diam, dan lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah. Sementara Nadia mulai hidup dalam kecemasan setiap hari. Ia takut kehilangan suaminya. Namun semakin ia mencoba mempertahankan rumah tangga mereka, semakin jauh Ardi darinya. Pagi itu Nadia terbangun lebih awal karena mendengar suara Burina berbicara di ruang makan. Saat keluar kamar, Nadia melihat Ardi sudah duduk sarapan bersama ibunya. Yang membuat langkah Nadia langsung terhenti, di meja makan ada kotak bekal berwarna pink dengan pita kecil di atasnya. Ini dari Melisa, ujar Burina sambil tersenyum puas. Katanya buat Ardi. Ardi terlihat sedikit canggung, namun pria itu tetap membuka bekal tersebut. Aroma makanan langsung memenuhi ruang makan. Wah, kelihatannya enak ya, puji Burina sambil melirik Nadia tipis. Nadia hanya berdiri diam, dadanya terasa panas menahan sakit. Ia yang setiap hari memasak untuk suaminya, bahkan hampir tidak pernah dipuji. Namun makanan dari wanita lain justru disambut seperti sesuatu yang istimewa. Melisa perhatian banget sama kamu, lanjut Burina. Perempuan seperti itu baru cocok jadi istri. Kalimat itu langsung menghantam hati Nadia. Ia mencoba menahan emosinya. Namun, sebelum Nadia sempat bicara, Ardi justru ikut menimpali pelan. Melisa memang orangnya baik. Dek. Nadia menatap suaminya tidak percaya. Untuk pertama kalinya, Ardi mulai terang-terangan memuji wanita lain di depan dirinya. Dan yang lebih menyakitkan, pria itu tidak terlihat merasa bersalah sedikit pun. Nadia segera membuang wajah dan berjalan kembali ke dapur. Air matanya mulai jatuh perlahan. Tangannya gemetar saat mencuci piring yang sebenarnya masih bersih. Dadanya terasa sangat sesak. Tak lama kemudian, Ardi masuk ke dapur untuk mengambil minum. Suasana langsung terasa canggung. Nadia memberanikan diri bicara tanpa menatapnya. Mas, sekarang nyaman banget ya sama Melisa? Ardi langsung menghela napas kasar. Kamu jangan mulai lagi. Aku cuma ngomong jujur. Dia cuma teman kerja. Tapi Mas lebih sering cerita sama dia daripada sama aku. Ardi terdiam beberapa detik. Dan diam itu justru menjadi jawaban yang paling menyakitkan bagi Nadia. Karena Nadia tahu, itu benar. Sejak beberapa bulan terakhir, Ardi memang lebih terbuka pada Melisa dibanding dirinya sendiri. Pria itu terlihat lebih hidup saat bersama wanita itu. Lebih santai, lebih bahagia. Hal yang sudah lama hilang dalam rumah tangga mereka. Malam harinya, Nadia mencoba menghubungi Ardi karena pria itu belum juga pulang. Namun teleponnya tidak diangkat. Pesan-pesannya hanya dibaca tanpa balasan. Perasaan buruk mulai memenuhi hati Nadia. Hingga akhirnya, sekitar pukul 11 malam, Nadia melihat unggahan story media sosial Melisa. Tubuh Nadia langsung membeku. Di layar ponselnya, terlihat Ardi dan Melisa sedang duduk berdua di sebuah kafe rooftop dengan pemandangan lampu kota malam hari. Melisa tersenyum manis ke arah kamera, sementara Ardi duduk di sampingnya sambil tertawa kecil. Meski tidak ada sentuhan berlebihan, tatapan mereka terlihat terlalu dekat untuk disebut sekadar rekan kerja. Napas Nadia mulai terasa berat, air matanya jatuh perlahan. Dan tepat saat itu, suara Burina terdengar dari belakang. Kamu lihat juga, akhirnya. Nadia langsung menoleh kaget. Burina berdiri sambil melipat tangan di dada. Wanita itu sama sekali tidak terlihat marah. Justru sebaliknya, ia terlihat puas. Ardi pantas bahagia, lanjut Burina santai. Dia udah terlalu lama menderita. Menderita? Suara Nadia bergetar. Burina menatap Nadia dingin. Punya istri yang gak bisa kasih keturunan itu penderitaan buat laki-laki. Kalimat itu membuat Nadia hampir kehilangan kekuatan di kakinya. Dadanya terasa sangat sakit. Namun Burina belum selesai. Kalau kamu benar-benar sayang sama Ardi, harusnya kamu sadar diri. Air mata Nadia jatuh semakin deras. Ia menatap layar ponselnya lagi. Foto Ardi dan Melisa masih terlihat di sana. Dan untuk pertama kalinya, Nadia benar-benar merasa bahwa dirinya sedang perlahan digantikan. Sementara di tempat lain, tanpa Nadia ketahui, Melisa sedang duduk tersenyum puas di samping Ardi. Wanita itu menatap Ardi lembut sebelum berkata pelan, Mas,
terlalu baik buat disakiti terus. Ardi terdiam. Dan malam itu, tanpa sadar pria itu mulai merasa nyaman berada di sisi wanita yang bukan istrinya sendiri. Rumah itu terasa semakin dingin bagi Nadia. Bukan karena hujan yang sejak sore turun tanpa henti, melainkan karena sikap orang-orang di dalamnya yang perlahan membuat Nadia merasa tidak lagi memiliki tempat untuk pulang. Sejak melihat Ardi bersama Melisa malam itu, hati Nadia seperti terus dihantui ketakutan. Ia mulai sadar bahwa rumah tangganya benar-benar berada di ujung kehancuran. Dan yang paling menyakitkan, Ardi kini tidak lagi berusaha menenangkan dirinya. Pria itu justru semakin jauh. Malam itu jam sudah menunjukkan pukul 10:30. Nadia masih duduk sendirian di ruang tamu dengan mata sembab karena menangis sejak tadi. Ponselnya berkali-kali ia lihat. Namun tidak ada pesan dari Ardi. Tidak ada kabar. Tidak ada penjelasan. Sementara di luar, sana hujan turun semakin deras, disertai suara petir yang membuat suasana terasa menyesakkan. Burina keluar dari kamar sambil melirik Nadia, dingin. Belum tidur? Nadia menggeleng pelan. Mas Ardi belum pulang, Bu. Burina justru tertawa kecil sinis. Ngapain ditunggu? Sekarang dia lebih nyaman di luar rumah. Kalimat itu langsung membuat dada Nadia terasa sakit, namun wanita itu masih mencoba menahan emosinya. Bu, Nadia cuma pengen rumah tangga ini baik-baik aja. Kalau memang pengen baik, harusnya dari dulu kamu kasih cucu. Suara Burina meninggi tajam. Nadia langsung terdiam. Tangannya mengepal kuat di atas sofa. Aku udah capek lihat anakku menderita karena kamu, lanjut Burina penuh emosi. 5 tahun, Nadia. 5 tahun tapi nggak ada hasil apa-apa. Air mata Nadia mulai jatuh lagi. Aku sudah berusaha terus, tapi hasilnya nol. Kalimat demi kalimat menghantam Nadia tanpa ampun. Dan tepat saat itu, suara mobil terdengar dari luar rumah. Ardi akhirnya pulang. Nadia langsung berdiri dengan penuh harapan. Namun harapan itu hancur dalam hitungan detik saat melihat Melisa turun dari kursi depan mobil Ardi. Tubuh Nadia langsung membeku. Melisa berdiri di bawah payung sambil tersenyum kecil pada Ardi. Sementara Ardi terlihat sama sekali tidak menyadari Nadia sedang memperhatikan dari dalam rumah. Hati Nadia terasa seperti diremas kuat. Tangannya mulai gemetar. Beberapa detik kemudian, Ardi masuk ke rumah. Pria itu sedikit terkejut melihat Nadia dan ibunya masih terjaga. Kok belum tidur? Namun sebelum Nadia sempat bicara, Burina langsung berdiri. Nah, bagus kamu pulang. Ibu udah nggak tahan lagi. Ardi terlihat bingung. Maksud ibu? Burina menatap Nadia penuh kebencian. Ibu mau perempuan ini keluar dari rumah kita malam ini juga. Dek, wajah Nadia langsung pucat. Ardi tampak kaget. Ibu, tanya sama dirimu sendiri, potong Burina keras. Sejak menikah sama dia, hidup kamu nggak pernah tenang. Ibu jangan ngomong gitu. Suara Nadia mulai bergetar. Namun Burina justru semakin emosi. Kamu itu gagal jadi istri. Air mata Nadia jatuh semakin deras. Bu, tolong, diam. Suara bentakan Burina menggema di ruang tamu. Kalau kamu punya rasa malu, harusnya kamu pergi sendiri dari rumah ini. Tubuh Nadia gemetar hebat. Ia menoleh pada Ardi dengan mata penuh harapan terakhir. Mas, suara Nadia terdengar begitu rapuh. Namun Ardi justru terlihat frustrasi. Pria itu mengusap wajahnya kasar, lalu menghela napas panjang. Dan sikap itu membuat hati Nadia mulai hancur perlahan. Aku capek, ucap Ardi lirih. Kalimat sederhana itu langsung menghancurkan seluruh kekuatan Nadia. Mas, air matanya jatuh semakin deras. Aku capek sama semua masalah ini. Nadia menatap Ardi dengan wajah penuh tidak percaya. Jadi benar, suaminya sudah menyerah padanya. Burina segera masuk ke kamar Nadia, lalu mulai mengeluarkan koper dan pakaian wanita itu secara kasar. Bruk, satu koper dilempar ke ruang tamu. Bu, jangan begitu. Nadia menangis sambil mencoba menghentikan. Namun Burina justru mendorong bahunya kasar. Kamu pergi sekarang juga.
Ardi masih diam. Pria itu hanya berdiri mematung tanpa menghentikan ibunya. Dan itulah yang paling menghancurkan hati Nadia. Bukan hinaan, bukan hujan deras, melainkan kenyataan bahwa suaminya memilih membiarkan semuanya terjadi. Dengan tubuh lemas, Nadia perlahan mengambil koper miliknya. Air matanya terus jatuh tanpa henti. "Mas, aku mohon." Suaranya bergetar hebat. "Jangan usir aku seperti ini." Untuk sesaat Ardi terlihat ragu. Tatapan pria itu berubah penuh konflik. Namun suara Burina kembali terdengar keras. "Kalau kamu masih sayang sama hidupmu, lepaskan perempuan mandul ini." Dan kalimat berikutnya dari Ardi benar-benar menghancurkan Nadia sepenuhnya. "Mungkin kita memang butuh waktu sendiri dulu." Deg, Nadia merasa dunianya runtuh malam itu. Ia menggeleng pelan sambil menangis terseduh. 5 tahun pernikahan, dan akhirnya semua berakhir dengan cara yang begitu menyakitkan. Beberapa tetangga mulai mengintip dari balik jendela saat Nadia berjalan keluar rumah sambil membawa koper di tengah hujan deras. Harga dirinya terasa hancur, tubuhnya gemetar kedinginan. Hijab kremnya basah kuyup terkena hujan, namun rasa sakit di hatinya jauh lebih menyiksa daripada dingin malam itu. Baru beberapa langkah berjalan, pandangan Nadia mulai kabur. Dadanya terasa sesak, napasnya memburu, dan dalam hitungan detik, bruk! Tubuh Nadia jatuh tersungkur di pinggir jalan. Kopernya terlepas. Hujan terus mengguyurnya yang lemah. Dari dalam rumah, Ardi langsung panik melihat kejadian itu. "Nadia!" Pria itu refleks ingin berlari keluar, namun Burina segera menahan tangannya. "Jangan dekati dia." Ardi terdiam, wajahnya penuh konflik dan ketakutan. Sementara di luar sana, Nadia terbaring lemah sendirian di bawah hujan deras, dan malam itu menjadi awal kehancuran terbesar dalam hidupnya. Suara hujan masih terdengar samar ketika Nadia perlahan membuka matanya. Pandangannya buram, kepalanya terasa berat, tubuhnya dingin dan lemas seperti kehilangan seluruh tenaga. Beberapa detik, Nadia mencoba mengingat apa yang terjadi, hingga potongan kejadian malam tadi kembali muncul di kepalanya. Burina, Ardi, pengusiran, dan hujan deras yang menjadi saksi runtuhnya rumah tangganya. Air mata Nadia langsung mengalir lagi. Ia mencoba bangun perlahan dan baru menyadari dirinya berada di sebuah ruangan putih sederhana. Ternyata ia berada di klinik kecil milik seorang bidan yang menolongnya semalam. "Alhamdulillah, akhirnya sadar juga." Suara lembut seorang wanita membuat Nadia menoleh. Seorang bidan paruh baya tersenyum simpati sambil membawa segelas air hangat. "Tadi malam ada satpam komplek yang bawa kamu ke sini. Kamu pingsan di jalan." Nadia menunduk pelan. Dadanya kembali terasa sesak mengingat semuanya. "Minum dulu ya." Nadia menerima gelas itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih." Bidan itu duduk di samping Nadia sambil memperhatikan wajah pucat wanita muda itu. "Kamu lagi stres berat ya?" Pertanyaan sederhana itu langsung membuat air mata Nadia jatuh lagi, namun ia buru-buru menghapusnya. "Aku cuma kecapekan." Bidan itu tidak memaksa. Namun dari tatapannya terlihat jelas bahwa ia tahu Nadia sedang menyembunyikan luka besar. "Kalau kamu butuh istirahat beberapa hari, nggak apa-apa, tinggal dulu di sini." Kalimat itu membuat Nadia tangpur menangis lagi. Di saat rumahnya sendiri menolaknya, justru orang asing yang memberinya tempat berteduh. Beberapa jam kemudian, Nadia duduk sendirian di ruang pemeriksaan sambil memandangi map hasil program hamilnya yang masih ia bawa sejak kemarin. Map itu basah terkena hujan. Namun tiba-tiba, sesuatu membuat Nadia terdiam. Ada beberapa lembar hasil pemeriksaan lama milik Ardi yang terselip di dalam map. Kening Nadia berkerut. Ia tidak pernah melihat hasil itu sebelumnya. Dengan rasa penasaran, Nadia membuka lembar demi lembar hasil pemeriksaan tersebut. Dan semakin ia membaca, wajah Nadia perlahan berubah pucat. Tangannya mulai gemetar hebat. Napasnya tercekat. Ia membaca tulisan di bagian bawah hasil pemeriksaan itu berulang kali, seolah tidak percaya. Jumlah sperma sangat rendah. Peluang kehamilan alami sangat kecil. Tubuh Nadia langsung lemas.
Matanya membelalak penuh syok. Bukan dirinya. Selama ini bukan dirinya yang bermasalah. Air mata Nadia langsung jatuh deras. Dadanya terasa sesak sampai sulit bernapas. 5 tahun. 5 tahun ia dihina, disalahkan, dipermalukan, dianggap perempuan gagal. Padahal selama ini kondisi tubuhnya baik-baik saja. Dan yang paling menghancurkan, hasil pemeriksaan itu ternyata sudah dilakukan sejak 3 tahun lalu. Artinya, Ardi sudah tahu selama ini. Ya Allah, suara Nadia pecah penuh tangis. Tepat saat itu, bidan tadi masuk ke ruangan dan langsung terkejut melihat Nadia menangis sambil memegang hasil pemeriksaan. Ada apa? Dengan tangan gemetar, Nadia menyerahkan lembar hasil itu. Bidan tersebut membaca beberapa detik sebelum wajahnya berubah serius. Ini hasil pemeriksaan suami kamu? Nadia mengangguk pelan sambil menangis. Selama ini, mereka bilang aku yang gak bisa punya anak. Bidan itu menghela napas panjang. Kalau dari hasil ini, justru kondisi kamu normal. Air mata Nadia semakin deras. Seluruh tubuhnya gemetar. Ia seperti baru saja mengetahui kenyataan yang menghancurkan seluruh hidupnya. Bukan hanya tentang kebohongan, tetapi tentang pengkhianatan yang dilakukan orang-orang yang paling ia percaya. Kenapa mereka bohong sama aku? Suara Nadia lirih penuh luka. Bidan itu menatap Nadia penuh iba. Mungkin mereka takut menerima kenyataan. Namun kalimat itu tidak mampu mengurangi rasa sakit Nadia sedikit pun. Karena yang paling menghancurkan bukan fakta bahwa Ardi memiliki masalah kesuburan, melainkan kenyataan bahwa suaminya memilih membiarkan dirinya dihina selama bertahun-tahun. Bahkan sampai diusir dari rumah. Sementara itu di rumah, Ardi duduk diam di ruang tamu dengan wajah kacau sejak semalam. Pria itu sama sekali tidak bisa tidur. Bayangan Nadia jatuh di tengah hujan terus menghantui pikirannya. Namun sebelum Ardi sempat berpikir lebih jauh, suara Bu Rina terdengar dari dapur. Kamu nggak usah mikirin perempuan itu lagi. Ardi menatap ibunya lelah. Bu, Nadia pingsan semalam. Biarin aja, jawab Bu Rina dingin. Dia cuma cari belas kasihan. Ardi mengepalkan tangannya kuat-kuat. Entah kenapa, sejak semalam hatinya terasa sangat tidak tenang. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai merasa ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari klinik program hamil lama mereka. Pak Ardi, kami menemukan salinan hasil pemeriksaan yang tertukar dan perlu dikonfirmasi kembali. Jantung Ardi langsung berdegup keras. Tangannya mendadak dingin, seolah firasat buruk mulai menghampirinya. Dan tanpa Ardi sadari, rahasia besar yang selama ini disembunyikan perlahan mulai terbongkar. Sejak menerima pesan dari klinik pagi itu, hati Ardi tidak pernah tenang. Pria itu duduk diam di dalam mobilnya dengan napas berat sambil menatap layar ponsel. Pesan singkat dari klinik tadi terus terbayang di kepalanya. Salinan hasil pemeriksaan yang tertukar. Tangannya mulai dingin. Firasat buruk perlahan memenuhi pikirannya. Tanpa membuang waktu lagi, Ardi segera menyalakan mobil dan pergi menuju klinik program hamil tempat ia dan Nadia dulu rutin melakukan pemeriksaan. Sepanjang perjalanan, pikirannya kacau. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua pasti hanya kesalahan kecil. Namun entah kenapa, dadanya terasa sangat sesak. Sesampainya di klinik, seorang dokter pria parubaya langsung menyambut Ardi dengan wajah serius. Pak Ardi, silahkan duduk. Ardi duduk perlahan. Tangannya terlihat gelisah. Dokter itu membuka beberapa berkas pemeriksaan lama di meja. Kami meminta maaf karena baru menyadari ada dokumen hasil pemeriksaan yang sempat tertukar dalam arsip lama. Jantung Ardi mulai berdegup semakin keras. Dokter kemudian mendorong sebuah map ke arah Ardi. Ini hasil pemeriksaan Anda 3 tahun lalu. Ardi membuka map itu perlahan, dan dalam hitungan detik, wajahnya langsung pucat. Matanya membelalak diam ketenuh syok. Itu memang hasil pemeriksaannya, dan tulisan yang selama ini berusaha ia lupakan, kembali terlihat jelas di depan matanya. Jumlah sperma sangat rendah. Peluang kehamilan alami sangat kecil. Napas Ardi tercekat. Tangannya mulai gemetar. Ia masih ingat jelas hari ketika dokter pertama kali menjelaskan hasil itu 3 tahun lalu.
hari yang membuat dunianya runtuh. Saat itu, Ardi merasa harga dirinya sebagai laki-laki hancur seketika. Dan lebih buruk lagi, Bu Rina juga mengetahui semuanya. Flashback. 3 tahun lalu, di ruangan dokter yang sama, Bu Rina duduk dengan wajah tidak percaya setelah mendengar penjelasan dokter. "Jadi anak saya yang bermasalah?" Tanyanya cepat. Dokter mengangguk pelan. "Untuk sementara, kondisi Pak Ardi memang memerlukan penanganan lebih lanjut." Bu Rina langsung terlihat panik. "Jangan sampai Nadia tahu soal ini." Ardi yang sejak tadi diam hanya menunduk penuh rasa malu. "Ibu." Namun Bu Rina segera memotong. "Gak boleh ada yang tahu." Wajah wanita itu terlihat tegang. "Kalau keluarga tahu anak ibu mandul, harga diri keluarga kita habis." Dokter sempat mencoba menjelaskan bahwa masalah kesuburan bukan sesuatu yang memalukan. Namun Bu Rina tetap bersikeras. Dan sejak hari itu, semua kesalahan perlahan diarahkan pada Nadia. Kembali ke masa sekarang, Ardi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dadanya terasa sesak luar biasa. Selama ini, Nadia tidak pernah bersalah. Wanita itu sudah berjuang mati-matian mempertahankan rumah tangga mereka. Menjalani suntik hormon, minum obat, menangis diam-diam setiap malam. Sementara dirinya justru membiarkan Nadia dihina dan disalahkan. Bahkan sampai diusir dari rumah. Air mata mulai memenuhi mata Ardi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa menjadi lelaki paling buruk. "Kenapa baru sekarang saya sadar?" Gumamnya pelan penuh penyesalan. Dokter menatap Ardi serius. "Yang lebih penting sekarang adalah bagaimana Anda memperbaiki semuanya." Namun kalimat itu justru terasa seperti tamparan keras. Karena Ardi sadar, beberapa luka mungkin sudah terlambat diperbaiki. Sementara itu di rumah, Bu Rina terlihat gelisah sejak Ardi pergi pagi tadi. Entah kenapa perasaannya tidak tenang. Dan benar saja, beberapa saat kemudian, Ardi masuk ke rumah dengan wajah penuh emosi. "Bu." Suara Ardi membuat Bu Rina tersentak. Wanita itu langsung berdiri. "Ada apa?" Ardi melempar map hasil pemeriksaan ke atas meja dengan kasar. Bu Rina langsung pucat saat melihat isi map tersebut. "Kamu masih simpan ini?" Suara wanita itu mulai panik. Ardi menatap ibunya dengan mata merah penuh kemarahan dan penyesalan. "Kenapa ibu bohong selama ini?" Bu Rina mencoba mengendalikan dirinya. "Ibu cuma mau jaga harga diri kamu." "Harga diri?" Suara Ardi meninggi. "Sampai harus menghancurkan hidup Nadia." Bu Rina terdiam. Untuk pertama kalinya, Ardi benar-benar marah pada ibunya sendiri. Selama ini Nadia dihina, disalahkan, bahkan diusir. Suara Ardi mulai bergetar. "Dan aku membiarkan semua itu terjadi." Air mata mulai jatuh dari mata Ardi. Pria itu menyesal, sangat menyesal. Namun penyesalan itu datang terlambat karena Nadia sudah pergi. Dan entah di mana wanita itu sekarang. Sementara itu di tempat lain, Melissa sedang duduk di sebuah kafe sambil tersenyum melihat foto dirinya bersama Ardi di media sosial. Namun senyum itu perlahan menghilang saat salah satu rekan kantor mereka datang dan berkata pelan, "Kamu tahu belum?" Melissa mengernyit. "Tahu apa?" Katanya, Mas Ardi punya masalah kesuburan. Wajah Melissa langsung berubah. "Apa?" Rekan itu mengangguk pelan. "Aku dengar dari orang klinik langganan bos." Tubuh Melissa mendadak membeku, dan untuk pertama kalinya, wanita itu mulai melihat Ardi dengan cara yang berbeda. Sejak rahasia itu terbongkar, hidup Ardi berubah kacau. Pria itu tidak lagi bisa tidur dengan tenang. Setiap sudut rumah terus mengingatkannya pada Nadia. Pada wanita yang selama 5 tahun selalu berusaha bertahan di sisinya, namun justru ia sakiti paling dalam. Bayangan Nadia menangis di tengah hujan terus menghantui pikirannya. Dan semakin Ardi mengingat semuanya, semakin besar rasa bersalah yang menghancurkan dirinya dari dalam. Pagi itu Ardi duduk diam di ruang kerja kantor, dengan wajah kusut dan mata sembab karena kurang tidur. Berkas-berkas pekerjaan di depannya bahkan belum disentuh sejak tadi. Pikirannya terlalu penuh. Tentang Nadia, tentang kebohongan yang selama ini ia biarkan, dan tentang dirinya sendiri yang ternyata menjadi penyebab semua penderitaan itu. Tok tok tok. Suara ketukan pintu membuat Ardi tersadar.
Melisa masuk sambil membawa 2 gelas kopi seperti biasa. Namun kali ini suasana terasa berbeda. Aku bawain kopi favorit Mas, ucap Melisa sambil tersenyum manis. Ardi mengangkat wajah pelan. Biasanya, senyum Melisa selalu berhasil membuat pikirannya lebih ringan. Namun sekarang, Ardi justru merasa semakin bersalah setiap melihat wanita itu. Karena tanpa sadar, kehadiran Melisa telah menjadi alasan dirinya semakin menjauh dari Nadia. Mas kelihatan capek banget, lanjut Melisa sambil duduk di depan Ardi. Ardi mengusap wajahnya kasar. Aku lagi banyak masalah. Melisa menatap Ardi penuh perhatian. Karena Nadia? Nama itu langsung membuat dada Ardi terasa sesak. Pria itu terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata pelan. Aku salah sama dia. Melisa sedikit mengernit. Memangnya Nadia nggak salah juga? Ardi menggeleng perlahan. Dan jawaban berikutnya membuat senyum Melisa perlahan memudar. Selama ini yang bermasalah sebenarnya aku. Ruangan langsung terasa sunyi. Melisa menatap Ardi tidak percaya. Maksud Mas? Ardi menunduk sambil mengepalkan tangannya. Aku yang punya masalah, kesuburan, bukan Nadia. Dek, wajah Melisa langsung berubah. Tatapan matanya yang tadi lembut, perlahan menjadi kaku. Apa? Suaranya pelan namun terdengar terkejut. Ardi tertawa pahit, iya. Dan Nadia menanggung semua kesalahanku selama bertahun-tahun. Untuk beberapa detik Melisa hanya diam. Namun, di balik wajah terkejutnya, pikirannya mulai bekerja cepat. Selama ini ia mengira Ardi hanyalah pria yang terjebak dalam rumah tangga tidak bahagia, pria mapan dengan masa depan sempurna. Tapi sekarang, semuanya terasa berbeda. Melisa mencoba tersenyum kecil. Mas, nggak perlu terlalu nyalahin diri sendiri. Namun nada suaranya sudah tidak sehangat biasanya. Dan Ardi yang sedang kacau tidak menyadari perubahan kecil itu. Aku harus cari Nadia, gumam Ardi pelan. Aku harus minta maaf. Kalimat itu membuat ekspresi Melisa semakin berubah. Mas masih mau balik sama dia? Ardi terdiam, dan diamnya menjadi jawaban yang cukup. Melisa perlahan menggenggam gelas kopinya erat. Ada rasa kesal yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Selama ini ia merasa sudah hampir mendapatkan Ardi sepenuhnya. Namun sekarang, pria itu justru kembali memikirkan istrinya. Setelah semua yang terjadi, Mas masih pilih Nadia? Tanya Melisa lirih. Ardi mengangkat wajahnya. Aku udah terlalu nyakitin dia. Dan jawaban itu menjadi awal berubahnya sikap Melisa. Wanita itu mulai menyadari satu hal. Ardi bukan lagi pria sempurna yang ia berubah. Dan lebih buruk lagi, hati pria itu ternyata masih untuk Nadia. Malam harinya, Ardi mencoba menghubungi Melisa untuk mengajaknya makan malam seperti biasa. Namun, kali ini balasannya sangat berbeda. Maaf mas, aku lagi sibuk. Singkat, dingin. Tidak seperti biasanya. Hari demi hari, perubahan Melisa semakin terasa. Wanita itu mulai menjaga jarak. Tidak lagi sering mengirim pesan perhatian, tidak lagi menunggu Ardi pulang kantor. Bahkan di kantor pun, sikapnya mulai formal, dan Ardi mulai menyadari semuanya. Suatu sore, Ardi tanpa sengaja melihat Melisa sedang berbicara dengan salah satu rekan kantor pria yang cukup kaya dan berasal dari keluarga pengusaha. Melisa tertawa manis dengan sangat santai. Tatapan matanya terlihat berbeda, tatapan yang dulu diberikan pada dirinya. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya Ardi merasa takut kehilangan wanita yang selama ini membuatnya nyaman. Namun beberapa detik kemudian, kesadaran pahit menghantam dirinya. Bukankah dulu Nadia juga merasakan hal yang sama? Melihat dirinya perlahan menjauh demi wanita lain, malam itu Ardi akhirnya memberanikan diri menemui Melisa di parkiran Paring. Melisa, wanita itu menoleh pelan. Ada apa mas? Ardi mencoba tersenyum tipis. Kamu akhir-akhir ini kenapa? Melisa terdiam sesaat sebelum akhirnya menghela napas kecil.
Aku cuma nggak mau semuanya makin rumit. Maksud kamu? Melisa menatap Ardi cukup lama, dan untuk pertama kalinya, wanita itu tidak lagi terlihat hangat. Mas masih cinta sama Nadia kan? Pertanyaan itu membuat Ardi membeku. Karena jauh di dalam hatinya, jawabannya memang iya. Melisa tersenyum dengan persim tipis, namun kali ini senyumnya terasa dingin. Aku nggak mau jadi pelarian. Setelah mengatakan itu, Melisa langsung masuk ke mobilnya dan pergi meninggalkan Ardi. Pria itu hanya berdiri, diam di parkiran dengan hati kosong. Dan malam itu, Ardi akhirnya mulai sadar. Ia bukan hanya kehilangan Nadia, tetapi juga sedang kehilangan semua hal yang dulu ia pikir akan membuatnya bahagia. Sudah hampir 3 minggu sejak Nadia meninggalkan rumah itu. Rumah yang dulu ia anggap tempat pulang, kini hanya meninggalkan luka yang masih membekas dalam hatinya. Namun perlahan, Nadia mulai belajar berdiri kembali. Wanita itu kini tinggal sementara di klinik kecil milik Busari, bidan yang menolongnya malam saat ia diusir dulu. Meski tempatnya sederhana, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadia merasa bisa bernapas lebih tenang. Tidak ada hinaan, tidak ada bentakan, tidak ada tatapan merendahkan. Hanya ketenangan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Pagi itu, Nadia membantu Busari merapikan ruang pemeriksaan. Hijab krem lembut yang dikenakannya membuat wajahnya terlihat lebih tenang meski masih menyimpan kesedihan. "Kamu cocok kerja di sini," ujar Busari sambil tersenyum hangat. Nadia tersenyum kecil. "Terima kasih sudah bantu saya selama ini, Bu." Busari menatap Nadia penuh iba. "Ibu cuma nggak tega lihat perempuan baik kayak kamu disia-siain." Kalimat itu membuat hati Nadia terasa hangat sekaligus perih. Karena selama bertahun-tahun, ia justru selalu dibuat merasa dirinya tidak berharga. "Sekarang kamu harus mulai mikirin diri sendiri," lanjut Busari lembut. "Jangan terus hidup buat nyenengin orang lain." Nadia menunduk pelan. Ucapan itu terasa sangat menampar dirinya. Selama ini ia memang terlalu sibuk berusaha menjadi istri sempurna, sampai lupa menjaga dirinya sendiri. Siang harinya, Nadia membantu mencatat data pasien di meja depan klinik. Beberapa pasien bahkan mulai menyukainya karena sikapnya yang ramah dan lembut. Dan tanpa Nadia sadari, perlahan senyum yang lama hilang mulai kembali terlihat di wajahnya. Namun di balik semua itu, luka di hatinya belum benar-benar sembuh. Setiap malam, Nadia masih sering terbangun karena mimpi buruk tentang malam saat dirinya diusir. Tentang Ardi yang hanya diam membiarkan semuanya terjadi. Dan setiap kali mengingat itu, dadanya masih terasa sakit. Sementara itu di rumah, suasana justru terasa jauh lebih sunyi sejak Nadia pergi. Tidak ada lagi aroma masakan pagi, tidak ada suara lembut yang menyambut Ardi pulang kerja, tidak ada sosok yang diam-diam selalu memperhatikan kebutuhan semua orang di rumah itu. Dan untuk pertama kalinya, Ardi mulai benar-benar merasakan kehilangan. Pagi itu, pria itu duduk di meja makan sambil menatap sarapan buatan pembantu baru yang rasanya hambar. Bu Rina masih sibuk mengomel tentang hal-hal kecil seperti biasa. Namun, entah kenapa, rumah itu tidak lagi terasa nyaman bagi Ardi. "Nggak usah murung terus mikirin Nadia," ucap Bu Rina dingin. "Perempuan kayak dia gampang cari gantinya." Ardi langsung menatap ibunya tajam. "Jangan ngomong kayak gitu lagi, Bu." Bu Rina sedikit terkejut, karena biasanya Ardi selalu diam. "Apa sekarang kamu nyalahin ibu?" Ardi menghela napas berat sambil berdiri dari kursinya. "Aku cuma sadar, Nadia nggak pernah salah." Setelah mengatakan itu, Ardi langsung pergi meninggalkan rumah. Dan untuk pertama kalinya, Bu Rina mulai merasa takut kehilangan anaknya juga. Sore harinya, Ardi diam-diam mendatangi klinik tempat Nadia tinggal. Pria itu berdiri cukup lama di depan pagar sambil menatap ke dalam dengan hati berdebar. Dan saat melihat Nadia sedang membantu pasien sambil tersenyum kecil, dada Ardi terasa sesak. Wanita yang dulu selalu terlihat lelah dan menangis di rumahnya, kini perlahan terlihat hidup kembali. Namun justru itu membuat rasa bersalah Ardi semakin besar. Ardi memberanikan diri masuk perlahan. "Nadia?"
Suara itu membuat Nadia langsung membeku. Tangannya berhenti bergerak. Dan perlahan, wanita itu menoleh. Begitu melihat Ardi berdiri di hadapannya, senyum di wajah Nadia langsung menghilang. Suasana mendadak terasa canggung. Ardi terlihat jauh lebih berantakan dibanding biasanya. Wajahnya lelah, matanya sembab, dan tatapannya penuh penyesalan. "Nadia, kita bisa bicara?" Nadia menatap pria itu cukup lama sebelum akhirnya menjawab pelan, "Untuk apa lagi, Mas?" Kalimat sederhana itu terasa seperti pisau bagi Ardi. Karena untuk pertama kalinya, ia merasakan dinginnya jarak dari wanita yang dulu selalu menunggunya pulang dengan penuh cinta. "Aku mau minta maaf." Suara Ardi terdengar lirih. Namun Nadia justru tersenyum pahit. "Minta maaf gak bisa ngilangin semua luka, Mas." Air mata mulai menggenang di mata Ardi. Pria itu sadar, dirinya mungkin sudah terlambat. Dan kali ini, Nadia tidak lagi terlihat seperti wanita lemah yang dulu selalu takut kehilangan dirinya. Wanita itu perlahan mulai belajar hidup tanpa Ardi. Suasana klinik sore itu mendadak terasa begitu sunyi. Nadia berdiri di balik meja pendaftaran sambil menatap Ardi yang masih berdiri beberapa langkah di depannya. Sudah lama ia membayangkan momen ini, momen ketika Ardi datang mencarinya. Namun anehnya, saat itu benar-benar terjadi, hati Nadia justru tidak lagi sama. Tidak ada rasa lega, tidak ada rasa bahagia. Yang tersisa hanya luka yang belum benar-benar sembuh. Sementara Ardi terlihat jauh lebih hancur dibanding terakhir kali Nadia melihatnya. Pria itu tampak kurus, matanya sembab, dan tatapannya penuh penyesalan. "Aku cuma mau bicara sebentar," ucap Ardi pelan. Nadia menghela napas kecil sebelum akhirnya berkata lirih. "Di luar aja." Ardi mengangguk cepat. Beberapa menit kemudian, mereka duduk di bangku kecil taman samping klinik. Angin sore berhembus pelan, namun suasana di antara mereka terasa begitu berat. Untuk beberapa saat, tidak ada yang bicara. Hingga akhirnya Ardi membuka suara dengan nada lirih. "Aku tahu aku nggak pantas minta apa-apa lagi dari kamu." Nadia hanya diam. Tatapannya lurus ke depan, namun jari-jarinya saling menggenggam erat, menahan gemetar. "Aku salah besar sama kamu, Nadia." Suara Ardi mulai bergetar. "Aku terlalu pengecut buat ngelindungin istri aku sendiri." Air mata mulai memenuhi mata pria itu. Dan untuk pertama kalinya, Nadia melihat Ardi benar-benar hancur. "Aku tahu semuanya sekarang," lanjut Ardi lirih, "tentang hasil pemeriksaan itu." Nadia perlahan memejamkan mata. Dadanya kembali terasa sakit mendengar hal itu. "Jadi Mas akhirnya tahu juga," ucap Nadia pelan tanpa menatapnya. Ardi langsung menunduk penuh rasa malu. "Aku minta maaf." "Minta maaf karena apa?" potong Nadia tiba-tiba. Suasana langsung hening. Nadia akhirnya menoleh menatap Ardi dengan mata berkaca-kaca. "Karena udah bohong?" Suaranya mulai bergetar. "Atau karena udah biarin aku dihina bertahun-tahun?" Ardi tidak mampu menjawab. Setiap kata Nadia terasa seperti tamparan keras. "Aku rela disalahin," lanjut Nadia sambil menahan tangis. "Aku rela dihina ibu Mas tiap hari, karena aku pikir kita sama-sama berjuang." Air mata Nadia akhirnya jatuh. "Tapi ternyata selama ini Mas tahu." Suara Nadia pecah, dan Mas diam aja. Kalimat itu menghancurkan pertahanan Ardi sepenuhnya. Pria itu menunduk sambil menangis. "Aku takut," ucapnya lirih penuh penyesalan. "Aku malu sama diriku sendiri. Tapi kenapa aku yang harus menanggung semuanya?" Ardi langsung terdiam. Dan pertanyaan itu menjadi luka terbesar yang tidak mampu ia jawab. Karena memang benar, Nadia yang menanggung semua penderitaan akibat ketakutannya. "Aku egois," gumam Ardi pelan. "Aku laki-laki paling bodoh." Nadia menghapus air matanya perlahan. "Mas tahu nggak?" Suaranya lirih penuh luka. "Malam waktu aku diusir itu, aku masih berharap Mas bakal ngejar aku." Ardi langsung mengangkat wajahnya. Tatapan Nadia membuat dada pria itu terasa sesak. "Tapi Mas cuma diam."
Air mata Nadia jatuh, semakin deras. Dan itu lebih sakit daripada semua hinaan ibu, Mas. Ardi menangis tanpa suara. Pria itu ingin memeluk Nadia, ingin memperbaiki semuanya. Namun ia sadar, dirinya mungkin sudah terlambat. Aku masih cinta sama kamu, Nadia, ucap Ardi penuh penyesalan. Kalimat itu membuat Nadia terdiam beberapa detik. Dan untuk sesaat, hatinya kembali terasa nyeri. Karena dulu, ia selalu ingin mendengar kalimat itu. Namun sekarang, semuanya terasa berbeda. Nadia tersenyum pahit sambil menggeleng pelan. Cinta nggak cukup kalau cuma bikin aku terluka terus, Mas. Ardi langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar menahan tangis. Pria itu akhirnya sadar, kehilangan Nadia jauh lebih menyakitkan daripada apapun. Sementara itu, dari kejauhan, Bu Sari diam-diam memperhatikan mereka dari dalam klinik dengan wajah iba. Ia bisa melihat jelas bagaimana Nadia berusaha tetap kuat meski hatinya masih hancur. Beberapa menit kemudian, Ardi kembali bicara dengan suara serap. Aku bakal perbaiki semuanya. Aku janji. Namun Nadia perlahan menggeleng. Beberapa hal nggak bisa kembali seperti dulu. Kalimat itu membuat Ardi merasa dunianya runtuh lagi. Pria itu sadar, Nadia perlahan mulai melepaskan dirinya. Dan itu adalah hukuman terbesar atas semua kesalahannya. Saat matahari mulai tenggelam, Nadia perlahan berdiri dari bangku. Aku harus masuk. Ardi ikut berdiri cepat. Nadia, wanita itu berhenti melangkah tanpa menoleh. Terima kasih, karena pernah bikin aku bahagia dulu. Kalimat itu terdengar lembut, namun justru terasa seperti perpisahan bagi Ardi. Karena untuk pertama kalinya, Ardi merasa Nadia benar-benar mulai pergi dari hidupnya. Dan kali ini, mungkin untuk selamanya. Malam itu Ardi pulang ke rumah dengan langkah lemah. Percakapannya dengan Nadia sore tadi terus terbayang di kepalanya. Tanpa henti. Setiap kata wanita itu terasa seperti luka yang kembali dibuka. Aku masih berharap Mas bakal ngejar aku. Kalimat itu terus menghantui pikirannya. Ardi baru sadar. Selama ini Nadia tidak pernah benar-benar meminta banyak hal. Wanita itu hanya ingin dicintai, dilindungi, dan dibela oleh suaminya sendiri. Namun justru itu yang gagal Ardi lakukan. Saat pintu rumah terbuka, suasana terasa begitu sunyi. Tidak ada aroma masakan hangat, tidak ada suara lembut Nadia yang biasa menyambutnya pulang. Rumah besar itu kini terasa kosong dan dingin. Ardi berjalan pelan menuju ruang makan. Di sana masih ada kursi tempat Nadia biasa duduk setiap malam. Dan entah kenapa, dadanya terasa semakin sesak. Bu Rina keluar dari kamar sambil memperhatikan wajah anaknya. Kamu dari mana? Ardi tidak langsung menjawab. Aku ketemu Nadia. Wajah Bu Rina langsung berubah. Kamu masih nyari perempuan itu? Ardi menatap ibunya dengan mata lelah. Perempuan itu istri aku, Bu. Nada suara Ardi kali ini berbeda. Tidak lagi ragu seperti dulu. Dan Bu Rina mulai menyadarinya. Ibu cuma pengen hidup kamu bahagia, ucap Bu Rina membela diri. Tapi ibu menghancurkan hidup Nadia. Suara Ardi meninggi penuh emosi. Ruangan mendadak hening. Untuk pertama kalinya sejak kecil, Ardi membentak ibunya sendiri. Ibu tahu aku yang bermasalah. Suara Ardi mulai bergetar. Tapi ibu biarin Nadia dihina bertahun-tahun. Bu Rina terlihat mulai panik. Ibu cuma takut kehilangan harga diri keluarga kita. Ardi tertawa pahit sambil menggeleng pelan. Harga diri? Matanya mulai memerah. Apa harga diri lebih penting daripada hati seseorang? Bu Rina terdiam. Dan untuk pertama kalinya, wanita itu mulai terlihat menyesal. Aku yang pengacut. Lanjut Ardi lirih. Aku yang gagal jadi suami. Setelah mengatakan itu, Ardi langsung berjalan masuk ke kamar, meninggalkan Bu Rina yang kini terduduk lemas di sofa dengan wajah kosong. Di dalam kamar, Ardi menatap foto pernikahannya dengan Nadia yang masih tergantung di dinding. Foto itu diambil 5 tahun lalu, saat semuanya masih terasa sederhana dan penuh cinta. Nadia tersenyum begitu bahagia di foto itu.
Dan melihat senyum itu sekarang justru membuat Ardi ingin menangis. Pria itu perlahan duduk di tepi ranjang sambil memegang foto kecil Nadia. Air matanya akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan lagi. "Aku kangen kamu," gumamnya lirih. Namun penyesalan selalu datang terlambat. Sementara itu di klinik, Nadia sedang membantu Bu Sari menutup ruang pemeriksaan malam itu. Wajahnya terlihat jauh lebih tenang dibanding beberapa minggu lalu. Meski luka di hatinya belum benar-benar hilang, perlahan Nadia mulai belajar menerima kenyataan. "Nanti kalau ada rejeki, buka usaha sendiri aja," ujar Bu Sari sambil tersenyum. "Kamu pintar dan telaten." Nadia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mulai memikirkan masa depannya sendiri, bukan hanya hidup untuk menyenangkan orang lain. Saat hendak menutup pintu klinik, Nadia melihat sebuah mobil berhenti di depan pagar. Dan beberapa detik kemudian, Ardi turun dari mobil. Itu, wajah Nadia langsung berubah tegang. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ardi terlihat jauh lebih hancur. Pria itu berjalan mendekat perlahan dengan mata merah dan wajah penuh penyesalan. "Nadia," suara Ardi terdengar serak. Nadia berdiri diam sambil menggenggam tasnya erat. "Aku tahu aku nggak pantas datang lagi," lanjut Ardi pelan. "Tapi, aku cuma mau bilang satu hal." Air mata mulai menggenang di mata pria itu. "Aku nyesel." Suasana malam terasa begitu sunyi. Hanya suara angin yang terdengar pelan di sekitar mereka. "Aku nyesel udah nyakitin perempuan yang paling tulus sama aku." Air mata Nadia mulai jatuh perlahan. Karena sejujurnya, mendengar semua itu tetap menyakitkan baginya. Ardi menatap Nadia penuh harap. "Aku mau kita mulai lagi." Namun Nadia perlahan menggeleng. Dan gerakan kecil itu langsung menghancurkan hati Ardi. "Mas, terlambat." Suara Nadia lirih namun tegas. Ardi langsung menangis. Pria itu benar-benar tidak mampu lagi menahan penyesalannya. "Aku bakal berubah, Nadia. Aku janji." "Tapi luka aku gak bisa hilang begitu aja." Air mata Nadia jatuh semakin deras. "Aku pernah bertahan mati-matian buat rumah tangga kita," lanjutnya penuh luka. "Tapi waktu aku paling butuh Mas justru ninggalin aku sendirian." Ardi menutup wajahnya sambil menangis, dan Nadia bisa melihat dengan jelas bahwa pria itu benar-benar hancur. Namun sayangnya, penyesalan itu datang ketika hatinya sudah terlalu lelah. Nadia menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata pelan, "Aku capek hidup sebagai perempuan yang terus merasa nggak cukup." Kalimat itu membuat Ardi membeku. "Aku mau belajar bahagia buat diriku sendiri sekarang." Air mata Ardi jatuh semakin deras. Pria itu sadar, kali ini Nadia benar-benar pergi. Bukan karena diusir, bukan karena menyerah, tetapi karena hatinya sudah terlalu terluka untuk kembali. Nadia melangkah mundur perlahan. Tatapannya masih dipenuhi kesedihan. Karena bagaimanapun, Ardi pernah menjadi cinta terbesar dalam hidupnya. Namun cinta saja ternyata tidak cukup untuk mempertahankan sebuah rumah tangga. "Jaga diri baik-baik, Mas." Kalimat terakhir itu terdengar begitu lembut, namun justru menjadi perpisahan paling menyakitkan bagi Ardi. Nadia kemudian berbalik masuk ke dalam klinik, dan kali ini wanita itu tidak menoleh lagi. Ardi berdiri sendirian di depan pagar klinik dengan air mata yang terus jatuh. Sementara di dalam sana, Nadia juga menangis diam-diam di balik pintu. Mereka masih saling mencintai, namun beberapa luka tidak selalu bisa disembuhkan oleh cinta. Dan malam itu menjadi akhir dari kisah rumah tangga yang dulu mereka perjuangkan bersama. Kadang, luka terbesar dalam rumah tangga bukan datang dari orang lain, melainkan dari orang yang paling kita cintai. Nadia sudah berjuang mempertahankan pernikahannya dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Tetapi kebohongan, diamnya seorang suami, dan penghinaan yang terus-menerus akhirnya menghancurkan semuanya. Ardi baru menyadari arti kehilangan setelah wanita yang selalu bertahan untuknya benar-benar pergi. Namun seperti yang sering terjadi dalam hidup, tidak semua penyesalan datang tepat waktu.
Dari kisah ini kita belajar bahwa cinta saja tidak cukup jika tidak disertai kejujuran, keberanian membela pasangan, dan saling menghargai dalam rumah tangga. Kalau kalian jadi Nadia, apakah kalian akan memaafkan Ardi dan kembali bersamanya? Atau memilih pergi demi menghargai diri sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di kisah selanjutnya yang gak kalah seru dan menyentuh hati. Jaga kesehatan dan semoga harimu selalu menyenangkan.